إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتاب العزيز وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Jamaah Jumat insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua hidayah dan taufiknya. Sehingga alhamdulillah kita semua masih dapat mengisi waktu-waktu yang masih tersisa ini dengan menjalankan ibadah, dengan menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala menghambakan diri di hadapannya. Datang tak diundang dulu pun tak dipersilahkan, semata-mata hanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita. Beliau adalah suri teladan terbaik kita di dalam menjalani segala lini kehidupan kita ini sampai ajal kematian datang kepada kita semuanya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui kesempatan singkat pula ini saya selalu khotib tak lupa berpesan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa ini adalah sebuah kalimat yang amatlah sangat mudah bagi kita sekalian mengucapkannya. Akan tetapi takwa ini adalah sesuatu yang amatlah sulit bagi kita untuk melaksanakannya. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita semua dengan wasiat takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kita semua ini tinggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, di bulan ini kita masih berada di bulan Rajab, yang mana bulan ini adalah salah satu dari 4 yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dzalika arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita diharamkan untuk bermaksiat kepada Allah, dan kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Di bulan ini pula kita sama-sama tahu ada peristiwa yang amat sangat dahsyat yang pernah terjadi kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
peristiwa ini sungguh tidak dapat diterima oleh akal manusia dan hanya bisa diterima oleh orang-orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilal Masjidil Haram, ke Masjid Aqsa yang ada di Palestina, dilaksanakan oleh baginda Nabi kita lailan, dalam satu malam. Lailan, sebahagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan lailan itu adalah dini hari sampai sebelum terbit fajar. Padahal secara akal sehat manusia, di zaman baginda Nabi kita kendaraan yang amat sangat canggih hanyalah onta. Kalau menggunakan kendaraan onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu memakan waktu kurang lebih 6 bulan perjalanan PP. Tapi Nabi melakukan perjalanan hanya dalam satu malam. Dari Masjidil Al-Aqsa Nabi melakukan Mi'raj. Mi'raj itu secara bahasa artinya naik. Naik ke mana? Naik ke Sidratul Muntaha. Namun sebelum baginda Nabi kita melakukan perjalanan, diutuslah malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi kita. Lalu Nabi kita dibelah dadanya, kemudian Nabi kita diambil jantungnya, kemudian diambil oleh malaikat untuk dibersihkan, disucikan, karena Nabi kita akan menghadap kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersedih yang sangat berlebihan. Betapa tidak, istri yang sangat dia cintai, yang selalu menemaninya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana istrinya adalah orang yang kaya, mengeluarkan segala daya upaya harta benda untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tempat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencurahkan segala keluh kesahnya sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang sama pula, pamannya yang bernama Abu Thalib, yang menjadi benteng dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melindungi Nabi kita dari kekejaman kafir Quraisy pada waktu itu. Karena Abu Thalib adalah kepala suku yang amat terpandang pada waktu itu, yang senantiasa menjadi tameng, menjadi pelindung dari setiap dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kembalinya paman Abu Thalib tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi beliau adalah pelindung, benteng, tameng dari dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua yang menjadi perisai dakwah Nabi kita dipanggil Allah, telah kembali ke hadapan Allah. Maka Nabi pada waktu itu tentu bersedih yang amat sangat dalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin mentasliah, ingin menghibur kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan baginda Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha.
perjalanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan hiburan bersama dengan malaikat yang mulia yakni Jibril alaihissalam. Kemudian ia mengendarai kendaraan yang disebut dengan buraq. Buraq ini semakna dengan kata bar yang artinya kilat, karena buraq ini kecepatannya adalah kecepatan seperti kecepatan cahaya. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari proses perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju langit yang ketujuh. Di langit yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kakeknya manusia yakni Nabi Adam alaihissalam. Kemudian naik di langit yang kedua, Nabi kita bertemu dengan Nabi Isa bersama dengan sepupunya Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima, Nabi berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh, Nabi berjumpa dengan Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang mana pada waktu itu Nabi Ibrahim dilihat dia bersandar di Baitul Maqmur. Jadi Baitul Maqmur itu adalah tempat tawafnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali malaikat masuk itu jumlahnya 70.000 malaikat. Setelah dia melakukan tawaf dan dia akan keluar kembali dan tidak akan kembali selama-lamanya sampai datangnya hari kiamat. Kemudian dari situ di Sidratul Muntaha, malaikat yang menemaninya bersama dengan kendaraannya itu tinggal di Sidratul Muntaha. Karena Sidratul Muntaha itu adalah batas dari ilmu manusia. Kemudian naik, Allah Subhanahu wa taala istiwa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah proses penerimaan ibadah sholat yang kita tunaikan 5 kali sehari semalam. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan kepada kita, yang diterima langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah sholat. Yang awalnya ibadah sholat ini yang diterima oleh Nabi kita itu sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Setelah Nabi kita kembali ditanya oleh Nabi Musa, apa yang didapatkan engkau dari Tuhanmu? Nabi pun mengatakan, saya mendapatkan ibadah sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Nabi Musa mengatakan, tidak mungkin bisa dilakukan oleh umat. Maka kembalilah engkau minta keringanan. Nabi bolak-balik ya sampai ketiga kalinya baru ditetapkan 5 kali sehari semalam. Itu pun Nabi Musa mengatakan itu masih berat dilakukan oleh umat. Tapi Nabi mengatakan, saya sudah malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat benar apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. 5 kali sehari semalam yang dibebankan kepada kita, masih banyak di antara kita orang Islam tidak menegakkannya, bahkan melalaikannya. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan kita untuk tidak melakukan ibadah salat ini? Apa alasan kita? Salat ini adalah tiang dari agama kita ini. Anggaplah agama kita ini adalah sebuah bangunan. Kemudian bangunan ini tidak menggunakan tiang atau tiangnya tidak ada, maka kita semua pasti tahu bahwa bangunan ini akan roboh. Sama dengan agama kita ini. Kalau tiangnya ini kita tidak bangun, kita perkuat, maka agama kita ini akan roboh. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menegakkan sholat, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Dan siapa yang melalaikan, siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dialah yang telah merobohkan agama ini.
ini jamaah sekalian amat sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat kita inilah yang akan membentengi diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Namun terkadang ada di antara kita bertanya, ada orang-orang yang rajin salat, tidak pernah alfa salat di masjid, tapi dia kemaksiatannya juga luar biasa. Saya mengatakan bahwa salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum menegakkan salat, tapi dia sudah mendirikan salat. Dia sudah mengerjakan salat, tapi belum menegakkan salat. Karena salat yang ditegakkan pada hakikatnya adalah kita laksanakan secara lahiriah. Namun setelah peribadatan salat itu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin." Celaka bagi orang yang salat. Coba bayangkan jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang salat saja celaka di hadapan Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Sudah pasti akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang salat saja ada yang celaka. Siapa? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang yang suka melalaikan salatnya. Lalai dalam salat ini banyak dijelaskan oleh ulama kita. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan lalai di dalam salatnya adalah orang yang suka menunda-nunda waktu salatnya. Azan sudah dikumandangkan di masjid, namun dia masih berleha-leha, masih bersantai-santai, masih asik cerita dengan sahabat-sahabatnya sampai tertinggal waktu salat berjamaah di masjid. Ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan lalai adalah orang yang mendirikan solat, tapi di dalam solatnya dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi dari solat ini adalah aqimis sholata lidzikr. Kita mendirikan solat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam solatnya hanyalah kebesaran-kebesaran dunia yang dia agung-agungkan, hanyalah kebesaran dunia yang menggerogoti pikirannya. Ini juga dimaksud lalai di dalam solatnya. Ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan lalai di dalam solatnya adalah orang yang mengerjakan solat secara fisik, tapi di dalam kehidupannya tidak mengamalkan nilai-nilai solat. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan hidup di dunia, lebih-lebih lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka satu ibadah yang amat sangat agung ketika kita menjaga dengan sebaik-baiknya, insyaallah kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah dan jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menegakkan salat yang berkah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian khutbah singkat yang sempat saya sampaikan.